Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ronito Saputra Raja Guguk dari Prodi Bioteknologi dari Universitas Sesa Unggul. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi saya tentang diksi atau pemilihan kata. Nah, dalam diksi ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian diksi tersebut, fungsi dari diksi, dan elemen-elemen yang terdapat dalam diksi. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian diksi. Pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi pilihan kata yang tepat serta selaras pada penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sebagai akibatnya diperoleh impact tertentu seperti yang diperlukan. Jadi dalam hal ini diksi itu berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal cara mengarang, hal tulis menulis serta tutur sapa. Dan baru pengertian diksi menurut Goriskeraf. Goriskeraf dalam hal ini mengungkapkan ada 3 pengertian diksi. Pengertian diksi yang pertama yaitu diksi mencakup kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, cara menggabungkan kata-kata yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Poin kedua, diksi adalah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang memiliki kelompok masyarakat pendengar atau pembaca. Baru poin yang ketiga, diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan kosakata yang banyak. Dan juga pengertian diksi menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapat tentang pengertian diksi. Di antaranya adalah ahli yang pertama yaitu Keraf. Keraf dalam hal ini mengungkapkan bahwa diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Baru menurut Widya Martaya, beliau memberikan pendapat yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Baru menurut Andre menjelaskan bahwa diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Menurut Ahmadi memberikan definisi diksi, yaitu diksi merupakan seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan perasaan yang ingin disampaikan kepada seseorang. Baru ada ahli yang kelima yaitu Mustaqim. Mustaqim membedakan antara istilah pemilihan kata dan pilihan kata. Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkap gagasan secara tepat. Sedangkan pilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Baru kemudian kita akan membahas tentang fungsi-fungsi diksi. Fungsi diksi secara umum, diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat, seperti diksi dalam suatu cerita, diksi yang baik untuk penyampaian cerita yang runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Ada beberapa fungsi pemilihan diksi, yaitu membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Nah, dalam hal ini kan pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan ini menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Oleh karena itu, diksi memiliki peran yang sangat penting agar pembaca atau pendengar mengerti secara benar apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Baru fungsi yang kedua yaitu untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi yang menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Dalam praktik berbahasa yang sesungguhnya, diksi bisa menimbulkan gagasan yang tepat sekaligus kesalahpahaman bagi pendengarnya. Kemudian hal ini bisa menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, membuat komunikasi menjadi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik tertulis maupun terucap.
Baru fungsi yang ketiga yaitu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Nah, penggunaan atau pemilihan diksi juga bisa berupa bentuk ekspresi yang ada dalam gagasan secara tertulis maupun terucap. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Ekspresi adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang memperlihatkan perasaan seseorang, karena mengekspresikan perasaan tidak hanya melalui mimik wajah, tapi juga kata-kata dalam tulisan atau ketika berbicara. Fungsi yang keempat yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, baik sangat resmi maupun tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Nah, maksudnya di sini adalah pemilihan diksi yang tepat bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Hiburan adalah segala sesuatu yang bisa berbentuk kata-kata, tempat, benda, atau perilaku yang bisa menjadi penghibur atau pelipur hati yang sedang susah atau sedih. Pada umumnya, hiburan bisa berupa permainan, video, film, musik, opera, drama, atau permainan. Tapi sekarang, hiburan juga bisa berupa tulisan karya sastra. Nah, baru kita akan ke elemen yang pertama, yaitu syarat-syarat diksi atau pilihan kata. Dalam menentukan pilihan kata, kita memiliki syaratnya. Yang ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan artinya kata-kata itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan pembicara atau penulis kepada orang banyak. Di samping itu, ungkapan juga harus dapat dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan penulis. Persyaratan kesesuaian menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keandaan pembaca. Nah, untuk memenuhi kedua persyaratan di atas, ada 4 tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Yang kedua, kaidah makna kata. Yang ketiga, kaidah lingkungan sosial. Dan yang keempat, kaidah karang-mengarang. Keempat kaidah ini saling berkaitan dan saling mendukung, sehingga karangan atau tutur yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar bernilai serta berbobot. Karangan yang bernilai atau berbobot artinya yang mengungkapkan pikiran, pendapat serta pemikiran dengan baik, tidak rumit dan tidak berbelit, serta menggunakan pilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. Pikiran atau pendapat yang dituangkan dalam pernyataan yang tidak didukung oleh pemilihan kata atau diksi yang baik selalu mengaburkan maksud yang hendak disampaikan dan selalu membosankan pembaca atau pendengar. Oleh sebab itu, pilihan kata memegang peranan penting dalam karang-mengarang dan bertutur sapa. Pilihan kata atau diksi sangat menentukan untuk menyampaikan ide yang diinginkan si penulis ataupun si pembicara. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pilihan kata yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Keempat syarat ini harus diperhatikan dengan cermat ketika kita ingin memilih kata dengan baik dan benar. Nah, yang pertama itu tepat. Pengertian tepat adalah pemilihan kata dengan menempatkannya pada kelompoknya. Unsur tepat ini memungkinkan pembentukan kelompok baru. Unsur tepat ini berhubungan dengan unsur lainnya. Contoh, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Kelompok kata pandangan mata memang tepat susunannya, sedangkan kelompok kata lihatan mata tidak tepat susunannya. Jadi, walau kedua kata itu bersinonim, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Dengan kata lain, kedua kata itu merupakan pasangan tertentu atau khusus yang menimbulkan pengertian yang tepat. Yang kedua, seksama. Pengertian seksama adalah makna kata yang harus benar dan sesuai dengan apa yang hendak disampaikan. Unsur seksama lebih ditekankan pada unsur kelompok katanya. Contoh, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi merupakan kata-kata yang bersinonim. Kita biasa mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan kata hari agung atau hari akbar maupun hari tinggi. Nah, unsur seksama ini berhubungan dengan makna kata serta berpadu dengan pengertian sinonim, homonim, antonim, polisemi, dan hipermini. Kata-kata sinonim biasa pula dikaitkan dengan kata-kata yang sama artinya. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, hampir tidak ada dua kata-kata yang sama besar artinya.
sehingga dapat saling menggantikan. Kita ambil salah satu contohnya. Kata hampir dengan kata dekat. Kedua kata itu saling dikaitkan bersinonim. Bentuk dia menghampiri saya dapat digantikan dengan mendekati saya. Makna kedua kata itu sama saja dengan pengertian lain, bahwa kata menghampiri di sana dapat diganti dengan mendekati. Namun bentuk dari hampir malam tidak dapat digantikan dengan hari dekat malam. Baru kita akan ke homonim. Homonim ialah kata yang bentuknya sama, tetapi artinya beda atau tidak sama. Contoh antara buku yang berarti kitab dengan buku yang berarti ruas. Baru contoh yang lainnya antara kata bisa yang berarti dapat dengan kata yang bisa berarti racun. Oleh karena itulah kata buku dan bisa yang pertama berhomonim dengan kata buku dan bisa yang kedua. Demikian pula lah sebaliknya, karena yang homonim itu bersifat dua arah. Homonim ini terjadi karena dua hal, yakni yang pertama, kata yang homonim itu berasal dari bahasa yang berlainan. Umpamanya, kata bisa yang berarti racun berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti dapat berasal dari bahasa Jawa. Kedua kata-kata homonim ini terjadi karena hasil proses morfologi. Misalnya, kata bentukan mengukur dapat berarti mempergunakan alat ukur. Di samping itu ada pula kata bentukan mengukur. Dapat berarti mempergunakan alat ukur. Kata bentukan mengukur yang pertama berasal dari proses pengimbuhan me pada kata dasar ukur, yaitu me tambah ukur sama dengan mengukur. Sedangkan kata bentukan mengukur yang kedua berasal dari proses pengimbuhan me pada kata dasar ukur. Me tambah ukur sama dengan mengukur. Nah, homonim dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu homofon dan homograf. Homofon adalah kata yang bunyinya sama, tetapi tulisan dan artinya berbeda. Contohnya, kata bank dengan kata bank. Kedua patahan kata ini mempunyai bunyi persis sama, tetapi dituliskan dengan bentuk yang berbeda. Homograf adalah kata yang tulisannya sama, tetapi bunyinya berbeda dan juga maknanya berbeda. Kata antonim. Kata antonim ini berasal dari kata Yunani, yaitu aroma, yang berarti nama. Anti yang berarti melawan. Jadi secara harfiah, antonim adalah dua patah kata yang maknanya hampir agak berlawanan. Dikatakan agak karena sifat berlawanan dari dua patah kata yang berantonim itu sangat relatif. Memang, dalam kata-kata yang tampaknya mutlak berlawanan seperti antara kata atas dan bawah, namun ada juga kata yang tidak mutlak berlawanan, seperti antara kata panjang dan kata pendek. Oleh karena itu, memilih kata harus dibedakan dengan baik dan cermat. Kata-kata yang berlawanan ini, kata-kata berlawanan ini menurut ungkapan pikirannya dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kontradiksi, dan yang bagian kedua yaitu kontras atau kontral. Ikatan kontradiksi apabila dua pertanyaan tidak mungkin sama-sama besar dan sama-sama salah. Dengan kata lain, salah satu dari pertanyaan itu dikatakan benar dan yang lainnya dikatakan salah. Jadi di dalam kontradiksi hanya ada satu pilihan yang benar. Umumnya bentuk kontradiksi ini dinyatakan dengan kata bukan atau tidak. Nah, contohnya yaitu 2 hari yang lalu adik memakan mangga itu. Contoh yang kedua, 2 hari yang lalu adik tidak memakan mangga itu. Kemudian dikatakan kontras apabila salah satu dari pernyataan mungkin benar atau mungkin juga kedua pernyataan itu salah. Oleh sebab itu, tidak mungkin kedua pernyataan itu benar, tetapi salah satu mungkin benar atau dapat pula terjadi kedua pernyataan itu salah. Contohnya, kata ayah itu sebuah kuini. Kata ayah itu sebuah kuini. Nah, mungkin salah satunya ada yang benar, ada yang salah, atau kedua-dua kalimat tersebut itu salah. Nah, baru yang berikutnya polisemi. Polisemi ini berarti sepatah kata mempunyai banyak arti atau mempunyai arti lebih dari satu. Polisem dengan pengertian sepatah kata yang lebih dari satu ini timbul karena sepatah kata yang asal-usulnya sama ini dipergunakan dalam bentuk yang berbeda. Dalam polisemi dapat terjadi hal-hal seperti berikut. Hal yang pertama yaitu sepatah kata dapat berarti lebih dari satu. Misalnya, kata kepala yang berarti bagian atas tubuh manusia, tempat mata, hidung, dan tumbuhnya rambut
tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan dalam sebuah kantor atau dalam suatu kekeluargaan. Nah, baru hal yang kedua, kata yang mempunyai arti petunjuk benda tertentu dipakai untuk memberi keterangan benda lain. Umpamanya, bagian-bagian tubuh manusia seperti pinggang leher, kaki, serta mulut. Kata-kata tersebut digunakan untuk memberi keterangan untuk benda lain dengan dasar perbandingan yang sama seperti terdapat pada pinggang perahu, leher botol, kaki meja, dan mulut sungai. Pinggang terdapat pada bagian tengah bujur vertikal tubuh manusia, dan kemudian pinggang perahu terdapat di tengah bujur horizontal tubuh perahu. Perbandingan kata seperti itu termasuk dalam metafora, yaitu gaya perbandingan yang melukiskan suatu hal atau benda lainnya berdasarkan adanya kesamaan sifat, keadaan, ataupun ciri-ciri penandaannya. Baru hal yang ketiga, sepatah kata konkret dapat pula dipergunakan untuk suatu pengertian abstrak. Misalnya, kata-kata menyala, meluap, serta berkobar pada bentuk-bentuk berikut ini. Kemarahan abang menyala-nyala karena anak itu diam 1000 bahasa. Keinginan adik meluap-luap untuk mengikuti acara pelantikan itu. Semangat mahasiswa berkobar-kobar dalam menuntut penyelesaian masalah itu. Baru hal yang keempat, kata yang sama berubah artinya karena berbeda indera yang menerimanya. Gejala seperti ini biasa disebut gejala sinestesia. Misalnya, kata pedas dan manis dalam kalimat berikut ini. Kata-kata ayah si Amir sangat pedas untuk anak yang seusia seperti itu. Cabai itu sudah sangat tentu pedas, apalagi dicampur dengan merica. Rasa teh itu sangat manis, karena diberikan gula yang sangat banyak. Baru kata hipermini adalah kata-kata yang maknanya mencakup makna kata-kata lainnya. Misalnya kata bunga melingkupi makna kata anggrek, mawar, kamboja. Kata yang berhipermini selalu bersifat umum karena maknanya meliputi sejumlah makna kata lainnya. Untuk itu, dalam memilih kata, kita harus memiliki kecermatan dan ketelitian agar kata-kata yang kita pilih itu maknanya tepat. Oleh sebab itu, seandainya kita hendak mengatakan atau mau membawa anggrek, sebaiknya pilih kata anggrek, jangan kata bunga. Kalau kita memilih kata bunga, pengertian diterima orang lain yang kita ajak berkomunikasi menjadi mau membawa dari bunga, yang merupakan hipermini dari mau membawa anggrek. Nah, hipermini juga memiliki kebalikannya, yaitu hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang maknanya termasuk di dalam makna kata-kata lainnya. Misalnya, makna kata merah sudah termasuk serta merupakan bagian di dalam makna kata warna. Baru yang ketiga itu kita akan membahas tentang lazim. Maksud lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kelompok kata ataupun pengelompokan kata yang seperti itu memang sudah lazim dan dibiasakan dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya itu adalah kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Yang keempat, benar. Yang dimaksud dengan benar adalah pilihan kata itu harus mempunyai bentuk yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang kita pilih harus mematuhi aturan tata bahasa Indonesia. Contohnya, kata pengrusak dan pengrusak rumah, merubah dengan merubah rencana, serta penetapan dalam penerapan teknologi adalah kata-kata yang tidak benar atau kata yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Seharusnya kata-kata ini adalah perusak di dalam bentuk pengrusak rumah, mengubah di dalam bentuk mengubah rencana, dan penerapan di dalam bentuk penerapan teknologi. Nah, pilihan kata sesuai dengan makna kata. Makna kata memiliki beberapa jenis macam, yaitu dapat dibedakan. Yang pertama, berdasarkan bentuk maknanya. Nah, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contoh, makan, tidur, ibu, adik, buku. Baru yang kedua, makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afikasi atau biasa disebut pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contoh, proses afikasi yaitu pengimbuhan. Awalan me pada kata dasar kotor. Itu di mana adik mengotori lantai itu. Nah, kata kotor di sini berubah
yang tadinya kotor setelah diberikan imbuhan, dia akan mengubah. Dia diberikan imbuhan, dia akan berubah menjadi adik mengotori lantai itu. Nah, baru yang proses reduplikasi, yaitu pengulangan pada kata kacang. Nah, pengulangannya menjadi kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Kata kacang sebelum diberikan kalimat, setelah diberikan kalimat akan berubah akan diulang-ulang kembali menjadi kacang-kacangan. Baru proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin. Dia majemuk rumah sakit tersebut bersalin. Nah, contohnya adalah ia bekerja di rumah sakit bersalin. Nah, dia akan pemajemukannya akan diberikan lagi di kalimat berikutnya. Baru berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu satu, kata denotatif, yaitu kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan, disebut dengan kata denotatif. Nah, contohnya, tangan kanan Iksan terkilir. Rudi menjual kambing hitam miliknya. Ia naik tangga untuk memperbaiki genteng rumah yang bocor. Nah, kalimat tersebut tidak memiliki arti sama sekali di dalamnya. Baru ada kata konotatif, yaitu kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum dinamakan kata konotatif atau konotasi. Salah satu contoh, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, gugur di sini memiliki arti meninggal dunia. Kata denotatif dan kata konotatif berhubungan erat dengan kebutuhan pemakaian bahasa. Kata denotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada satu makna yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Dengan kata lain, kata denotatif adalah makna yang bersifat umum, sedangkan kata konotatif lebih bersifat pribadi dan khusus. Baru kita ke pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kita. Nah, diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat dan mengenai sasaran komunikasi kita. Contoh lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan 1. Tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contoh, kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat, kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Baru lingkungan yang kedua yaitu daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contoh, kata-kata bis, kereta, dan motor, kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Baru yang ketiga, bahasa formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contohnya, kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Kita bedakan berdasarkan makna yang diberikan. Yang keempat, kata umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya kata umum dan khusus tersebut. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khususnya yaitu adalah berbagai macam jenis ikan seperti ikan gurame, ikan lele, ikan mujair, ikan gabus, dan berbagai jenis ikan lainnya. Nah, sebalik pasangan kata umum dan kata khusus harus dibedakan dalam pengacuan yang generik dan spesifik. Sapi, kerbau, kuda, dan keledai adalah hewan-hewan termasuk segolongan, yaitu golongan hewan mamalia. Dengan demikian, kata hewan mamalia bersifat umum atau generik, sedangkan sapi, kerbau, kuda, keledai adalah kata khusus atau spesifik. Baru yang keempat, kaidah pilihan kata sesuai dengan kaidah karang-mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tepat. Pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya, terdiri dari, terdiri dalam, dan dari, terdiri dalam, dan terdiri atas. Baru contoh yang berikutnya, ditemani oleh, ditemani dari, atau ditemani dengan. Ia menelpon kekasihnya, pilihan kata langsung. Sedangkan ia memanggil kekasihnya melalui telepon, pilihan kata yang panjang dan berbelit-belit. Baru tidak semua pendengar atau pembaca mengerti singkatan balita, kis, dan kelompencir. Oke,
Baru yang berikutnya jenis-jenis kata, yaitu kata populer, kata ilmiah, kata slang, kata konkret, kata jargon, dan kata abstrak. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya analogi, frustasi, final, diskriminasi, prediksi, dan lain-lain. Kata populer merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Contohnya kiasan, rasa kecewa, akhir, perbedaan, perlakuan, dan ramalan, dan lain-lain. Baru ada kata slang. Kata slang di sini merupakan itu sebenarnya kata slang itu adalah dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara jika kata tersebut sudah usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Contohnya mana tahan dan sesuatunya. Baru ke kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Misalnya meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, suara. Baru kata jargon. Kata jargon itu merupakan kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata-kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Contohnya kayak untuk dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Contoh kata-kata dari jargon ini adalah populasi, volume, abses, H2O, dan sebagainya. Baru kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Misalnya perdamaian, gagasan. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan, maka karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Makanya jika ingin menggunakan kata abstrak, kita harus menggunakan kata tersebut dengan sebaik-baiknya, agar karangan itu dapat menjadi samar dan agar karangan itu tidak samar dan cermat, sehingga para pengamat bisa memahami kata abstrak yang kita gunakan. Baru selanjutnya kita akan membahas dengan pembentukan kata. Nah, dalam pembentukan kata ini ada dua cara, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Sedangkan kalau dari luar itu berarti terbentuk kata baru yang melalui usus serapan. Nah, misal contohnya itu bahasa Indonesia dari dalam terbentuk kata baru, misalnya kayak daya itu akan ketika kita membentuk katanya akan menjadi daya tahan. Tata akan menjadi tata buku. Serba bisa kita tambahkan menjadi serba putih. Dan contoh-contoh lainnya. Baru dari luar. Dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui pungutan kata. Misalnya bank, kredit, valuta, televisi, wisata, santai, nyeri, canda kulak. Nah, kita sadar bahwa kosakata bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kontak bahasa memang tidak dapat dielakkan karena kita berhubungan dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, pedoman umum pembentukan istilah yang kini telah beredar di seluruh Nusantara membantu upaya itu. Nah, bentuk-bentuk serapan itu ada 4 macam, yaitu kita mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kata yang termasuk itu adalah bank, opname, dan golf. Baru ada teknik serapan yang kedua, yaitu kita mengambil kata dan menyesuaikan kata itu dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang termasuk kata itu contohnya adalah subjek. Biasanya dituliskan SUBJECT. Nah, ketika kita menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, akan berubah menjadi subjek. Baru apotek. Nah, APOTHEEK. Nah, setelah kita melakukan ejaan bahasa Indonesia, apotek itu akan berubah menjadi apotek dengan E-nya tetap E-nya menjadi 1. Baru ada kata standar. Standar. Nah, ketika kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia, kata standar ini akan berubah menjadi kata standar. Dan ada kata university. Nah, setelah menggunakan ejaan bahasa Indonesia untuk menyesuaikannya,
University akan berubah dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia menjadi universitas. Baru yang ketiga, bentuk serapan yang ketiga. Kita menerjemahkan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang tergolong ke dalam bentuk ini ialah starting point, yang artinya titik tolak. Meet the press, jumpa pers. Up to date itu mutakhir. Briefing itu kalimat. Dan hearing itu artinya dengar kalimat. Nah, yang keempat, kita mengambil istilah yang tepat seperti aslinya karena sifat keuniversalnya. Yang termasuk golongan ini adalah de facto, status quo, cum laude, dan ad hoc. G. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Maaf. Pada bagian berikut akan diperlihatkan kesalahan pembentukan kata yang sering kita temukan, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Setelah diperlihatkan bentuk yang salah, diperlihatkan pula bentuk yang benar yang merupakan perbaikannya. Nah, yang biasa kita alami yaitu A. Penanggalan awalan meng. Penanggalan awalan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya, awalan meng harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk benarnya. Contohnya itu, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Itu bentuk yang salah. Nah, bentuk benarnya itu adalah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Di sini kita bisa lihat perbedaannya kan, luncurkan dengan meluncurkan. Baru kesalahan yang kedua yaitu penanggalan awalan ber. Contohnya sampai jumpa lagi dengan sampai berjumpa lagi. Nah, sampai jumpa lagi itu bentuk pemilihannya itu salah. Nah, yang benarnya itu adalah menambahkan imbuhan ber pada kata jumpa sehingga sampai berjumpa lagi. Nah, kesalahan yang ketiga yaitu peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat mendapat imbuhan meng. Padahal sesungguhnya bunyi C tidak luluh apabila mendapat awalan meng. Nah, contohnya itu adalah Wakidi sedang menyuci mobil. Nah, itu kata dengan Wakidi sedang mencuci mobil. Nah, di sini yang salah itu adalah Wakidi sedang menyuci, dengan menya itu membuat kata awalan C dalam kata cuci itu berubah menjadi Y, sehingga Wakidi sedang menyuci mobil. Itu penempatannya salah. Penempatan yang benarnya itu adalah Wakidi sedang mencuci mobil, dengan kata cuci C-nya, awalan kata C-nya itu tetap tidak berubah. Baru hal yang keempat yaitu bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang bunyi awalannya S, K, P, dan T sering tidak luluh jika mendapat awalan meng atau peng. Padahal menurut kaidah baku bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Bahwa ini dibedakan bentuknya. Contohnya itu adalah eksistensi Indonesia sebagai negara pensuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Baru ada lagi berikutnya, eksistensi Indonesia sebagai negara penyuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Nah, pada kata ini yang salah itu adalah pensuplai dengan menempatkan kata pensuplai minyak. Sedangkan yang benarnya adalah penyuplai minyak. Baru ada juga contoh lainnya yaitu bangsa Indonesia mampu mengkikis habis paham komunis sampai ke akar-akarnya. Nah, baru ada yang lagi, bangsa Indonesia mampu mengikis habis paham komunis sampai ke akar-akarnya. Di sini penempatan kata yang salah yaitu mengkikis. Nah, seharusnya kata yang benarnya itu adalah bahasa Indonesia mampu mengikis dengan tidak menambahkan kata K pada kata kikisnya lagi, sehingga menjadi mampu mengikis. Contoh yang ketiga, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Dengan semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Kata mentaati sih penempatannya salah. Seharusnya kata awalan taat itu kan kata awalannya T. Nah, setelah kita memberikan imbuhan men, karena seperti yang dibilang, bunyi S, K, P, dan T itu seharusnya luluh
ketika mendapat awalan meng atau peng. Sehingga kata mentaati akan ketika kita berikan imbuhan meng, dia akan berubah menjadi menaati. Baru awalan ke yang keliru. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan ter sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kekurang cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya, kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh Metro Mini. Ketabrak. Kata ketabrak itu sudah pasti penempatannya salah. Nah, kata ke-nya ini seharusnya diubah ketika kita diubah menjadi ter. Nah, sehingga kata benarnya itu adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh Metro Mini. Baru perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan. Selain di depan kata bilangan, awalan ke tidak dapat dipakai. Pengecualian terdapat pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Oleh karena itu, kata ketawa, kecantok, keseleo, kebawa, ketabrak bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk yang benar ialah kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-1000, dan seterusnya. Baru hal yang salahnya itu adalah pemakaian akhiran ir. Pemakaian akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia baku untuk pemakaian akhiran ir adalah asi atau isasi. Nah, contohnya, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Dengan saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Seharusnya kata mengkoordinir itu katanya salah dan dia harus diubah menjadi mengkoordinasi. Ir di akhir kalimat itu harus diubah menjadi asi sehingga kata mengkoordinasi. Nah, baru kesimpulannya. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah diksi adalah ketetapan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Dalam pemilihan kata terdapat berbagai syarat yang harus dipahami agar mencapai diksi yang baik dan tepat. Di antaranya yaitu membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Dan yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dengan ejaannya. Dan yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Yang keenam, membedakan kata umum dan kata khusus. Oke, sekian terima kasih. Sekian terima kasih hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Salam.